mengharamkannya. Jadi kalau ibadah mau berhenti dan dikosong dulu. Kalau ada dalil boleh pegang. Tapi kalau muamalah boleh dibuat dulu. Tapi ketika berbuat nanti ada kaidah yang menyalahi, ada dalil, maka jadi haram. Contohnya kemarin kita boleh saja mencari nafkah, mau jadi pedagang, mau jadi petani dan sebagainya. Tapi kalau pedagang menipu timbangan, hukumnya haram. Kenapa haram? Tadi boleh untung. Tapi karena ada dalil yang mengharamkan curang, yang tadi jual beli boleh, tapi karena ada curang, wailul lil mutaffifin. Nah, celakalah orang yang mengurangi timbangan, maka haram. Itu dalam cari nafkah. Nah, kemudian dalam profesi, silakan mau jadi pegawai, tentara, polisi, hakim, jaksa, silakan, semua boleh. Tapi kalau masuknya dengan menyogok, apa hukumnya? Boleh. Tapi karena ada dalil yang melarang sogok, maka haramlah menyogok. Ar-rasi wal murtasi. Nah, jadi apa ni Ustaz tu? Siapa bilang menyogok itu haram? Tidak haram dia. Tapi apa? Neraka. Nah, jadi sogok menyogok tu tidak haram dah. Tapi neraka. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, muamalah ini adalah wasilah cara untuk suksesnya ibadah. Salat pakai mic, pakai kipas angin, pakai AC, itu adalah muamalah. Jadi tanya dalil, apa dalil pakai handphone dia, apa dalil pakai pesawat dia, tidak akan bersurah. Kenapa? Karena ini adalah muamalah. Boleh. Nah, yang ketiga adalah kalau ibadah jangan ditanya dalil yang melarang. Kalau ditanya nanti dalil yang melarang, bahaya. Apa contohnya? Saya salat maghrib 4 rakaat. Kan dari larangannya. Adakah hadis Al-Quran atau hadis yang melarang saya salat maghrib 4 rakaat? Tidak ada. Tapi karena perintah dalil cuma 3, sahabat saya ada tawaf di Ka'bah di dekat depan nih, beli bungsu. Kan ada Ka'bah itu. Saya mau bang. Kan ada larangannya. Tapi karena perintahnya cuma 1 di Mekah, Masjidil Haram, itu Mekah. Nah, jadi itu namanya apa? Muamalah jangan tanya dalil yang melarang, tapi tanya dalil yang memerintahkan atau yang mencontohkan. Abah itu merekam ada 2 video. Apa dalil yang melarangnya? Memerintahkan, tidak jumpa. Tapi apa dalil yang melarangnya? Kalau nanti HP digunakan nengok situs porno, judi online, game online. Oh iya, game online. Pinjaman? Ayolah kawan Pak. Mahasiswa itu konejo nyelamat menjudi ke Pak, sampai nanti bahasan awak. Jadi itu muamalah. Jadi semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, yang melarang itu apa? Apa yang menyebabkan jual beli muamalah itu terlarang? 1, karena muamalah itu mengandung ribawi. Ada riba fudul, ada riba yad, ada riba nasi'ah. Riba karat atau riba fudul, saya berhutang 10 juta sama Pak Mardawi, beliau suamah berapa lagi kan? 11 juta. 1 juta adalah riba. Kalau riba nasi'ah itu riba jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Hutang sama Pak Mardawi, bang pinjam uang 10 juta, saya bayar tanggal 1 Juli. Oh iyalah ya. Sampai tanggal 1 Juli saya tak sanggup bayar. Kata Pak 'Karena Pak Ujang tak bisa bayar, hutang jadi
11 juta. Jadi ditetapkan ketika jatuh tempo. Tapi kalau kini di awal sejahil-jahiliannya orang jahiliyah, kapan dia berbunga? Ketika bunga. Kalau kini enggak dong, di awal langsung ditetapkan bunganya atau riba. Ribayat, apa ribayat? Ribayat yang tak kontan, berhutang. Jadi bang, alun sampai sama kita, tapi lah bayar awak, bayar lah sama awak doh, bayar ketiba atau tidak, itu namanya ribayat. Hati-hati bapak ibu, dosa riba yang paling ringan satu, sama seperti zina 36 kali. Zina itu masuk salah satu 7 dosa besar. Tapi orang makan riba sama dengan berzina dengan 36 kali. Bahkan dalam hadis lain disebutkan sama seperti dia menzinahi ibu kandung. Nauzubillah. Berzina saja hukumnya haram. Ini berzina dengan ibu kandung. Atau riba, Pak. Riba ini awalnya jahiliyah, yang kedua Yahudi. Sebenarnya kita tuh tidak ada ya, nabung di bank pakai bunga, Pak. Orang Yahudi sama Yahudi, Pak, tak pakai bunga dia, Pak. Ini itu di Yahudi tuh, di aku baca buku di negara Israel tuh mereka minjam ke bank atau apa, tidak ada bunganya, Pak. Tapi sistem itu dibawa ke seluruh dunia. Asalnya apa? Uang kertas. Kan kopi ya, Pak. Kan tidak bobor, Pak. Kalau tak tanggang, habis, Pak. Kundok, abe kundok. Nggak laku le kundok, abe kundok. Bang Dawi, tahu kundok? Nggak abe, nggak tuang kinang. Sudah lusuh, lama, remuk, kimuk-kimuk, usaha ada. Itu luar kertas. Dan nilainya tak sama. Sama tak uang 50.000 tahun 80 dengan 50 sekarang? Tidak. Kami baru ini menemukan kasus yang agak pelik. Apa peliknya? Bapak tu berhutang kepadanya 500.000 tahun 85. Belum lagi deh tahun 2022 2023 tahu patang libayu deh ke utang dayan 5.000 ndak amu menemu Pak. Pak Ustaz, apa caranya? Itu aja. Kalau yang dipinjam tu uang, ya balikkan uang. Nggak bisa. Tapi kalau yang dipinjam tu emas, ada masalah. Pinjam ome. Tapi jangan pinjam piti, sabone, nggak boleh. Ome baik. Juga ribawi tu. Bapak begini, Bang Mardawi. Jadi enaknya jelas saya pinjam emas, satu emas. Jadi satu emas tahun 85 sama dengan satu emas tahun 2004. Tidak rugi, Pak. Tapi kalau uang, akhirnya Bapak tu tak menerima. Pokoknya waktu itunya 500.000 dulu banyak dapat dia nya. Ayo kadang Pak. Bapak gaji tahun 85 Pak pegawai. Apa dapat deh? Banyak kan? Bagi bugani apa namanya? Banyak. Kini 5.000 10 kilo wangi 170 Pak. Anda dapat dah. Akhirnya nego-nego gini je lah Pak. Kalau dia mau Pak berlapang dada
Yang ini belapang dada, ini belapang dada. Tambang pinti, le apa? Banyak bantuan. Nak tambang banyak bantuan. Sedoka. Pun dah belok, namun sebenarnya adalah sebabnya cuma dibayar 500, kita tidak denianya. Kita tidak denianya. Tapi dia tak ambil pas tongkau. Aku tak ribawi dengannya. Aku tak berlobby, aku tak minta lobby dengannya. Ini kesalahan awak dulu adalah yang dipinjam itu hanya uang, bukan emas. Jadi kalau ada minjam, Pak, pinjam emas. Jangan pinjam uang. Kalau waktu yang lama, tapi kalau cuma seminggu, sepekan, 2 pekan, sebulan, itulah ceritanya, Pak. Jadi yang pertama yang mengandung ribawi. Riba inilah yang merusak dunia hari ini, riba. Kalau di Jepang yang menabung di bank uangnya berkurang karena memang tak digalakkan menabung. Tapi kalau pinjam di bank Jepang 0% bunganya, tidak ada. Jadi pinjam 1 juta itu balik kan. Tapi kalau menabung uangnya berkurang. Kenapa? Karena memang di Jepang itu uang tidak dianjurkan menabung. Kalau kan enggak, ayo menabung. Dari CD sampai SMA berkuliah, ayo menabung. Sampai lapor menabung, sehingga lapangan kerja tidak terbuka. Jadi Jepang tuh membaca dulu, Pak. Mereka kalau yang menabung uangnya berkurang, godang biaya penyimpanan. Tapi kalau meminjam untuk usaha 0%. Yang berikutnya, yang kedua, tidak ada jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Potong lawak bahas. Di antaranya apa? Ada seperti jual beli dalam jahiliyah. Pertama, mula masah. Apa tu mula masah? Itu jual beli, asal katanya lamas. Lamas tu menyentuh. Apa nyinya? Kalau bahasa awak, beli baju. Apa yang tak pegang, itu diambil. Anda boleh tengok-tengok dah. Apa tak pegang, itu ambil. Ogo sekian. Ini haram. Kenapa? Karena ada ketidakjelasan. Yang kedua, jualnya bersyarat. Ya salah. Tadlis. Itu namanya mula masah. Ada lagi namanya munabazah. Apa tu munabazah? Membeli pakaian barang dengan melempar. Apa nama tu? Kalau sekitarnya ambil apa? Apa yang dilempar, mau yang mana? Tuhanya lempar. Apa yang kena itu ambil. Itu yang diambil. Itu kan tidak jauh itu. Itu jual beli zaman dahulu, Pak. Yang ketiga, jual beli namanya muhaqalah. Apa tu muhaqalah? Kerikil. Apa tu kerikil? Jadi memang jahiliyah tu macam-macam dia, Pak. Apa tu muhaqalah? Muhaqalah itu kerikil. Contohnya apa? Membeli tanah. Bangsa bangsa dia beli tanah. Iyalah ya. Bapaknya sejauh ustaz melempar. Jadi kalau lepas tenaga dia nak coba tu jauh tu lah. Bapak tanah gonya 1 miliar. 1 miliar kok enggak ada ukuran, Pak. Kok 1 hektar, kok 2 hektar enggak. Sejauh kita melempar. Kan enggak sama lempar apa aja dayan dah. Kalau saya, maaf lah, barangkali ada yang lebih muda, botot, tentu lebih jauh dia, beruntung dia. Tapi yang tua-tua, macam saya yang sakit-sakit, asma, lu melempar seseorang, pendeknya, ugi. Nah, ini namanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jual beli yang dilarang karena tidak jelas. Apa tidak jelas? Akad merugikan orang lain. Itu namanya muhaqalah.
Yang berikutnya adalah jual beli hasah. Apa tuh hasah? Yaitu jual beli, maaf, yang jual beli kerikil itu namanya hasah. Maaf, saya salah. Jual beli hasah, jual beli hasah. Jadi ambil batu, lepas itu namanya jual beli hasah. Sedangkan muhaqalah adalah jual beli biji-bijian. Nah, kalau muhaqalah itu maaf, jual beli pertanian. Padi masih ditangkai, Bu. Inilah masak, Pak. Sudah matang, tapi alun dituai, belum dituai, belum dipanen. Sekian. Nah, rupanya timbul hama. Ini namanya muhaqalah. Kalau dalam bahasa internasionalnya sistem ijon. Ijon Abdullah ijon. Inilah yang banyak jual beli yang dilakukan orang. Ijon apa? Jual beli duku. Jadi rata-rata Bapak Ibu, buku orang yang dikenal duku Palembang, banyak itu. Saya tanya Pak, rupanya mereka tuh bersawah dipajak. Tuh duku tuh dia punya dah. Bapak pintinya 1 juta. Tapi kalau matang lah masih putih. 1 juta, 2 juta, 10 batang 10 juta. Ini hukumnya jual beli haram. Kenapa haram? Tidak jelas. Apa tidak jelas? Entah nanti sampai dia tua atau matang atau manis tidak. Tapi itulah Pak katanya, kalau kami tidak sistem itu Pak, kenapa kami nanti Pak jawab orang lain katanya. Kan banyak tuh bawa orang berkarung-karung, itu pakai sistem ijon. Karena dijumpainya yang tak manis, yang asam kan, ya itulah qadarullahnya. Qadarullah itu Pak, maka tidak boleh. Jadi jual beli itu apa? Jelas penjual, jelas pembeli, jual jelas barang dan akad. Di sini barangnya tak jelas. Ada, iya tapi masih putih, masih bunga. Kini dembali duyan Bang Muhyiddin, Bang putih. Kok duyan apa? Musangking. Kenapa dia berani menjual? Karena panen yang kemarin semuanya berhasil. Dia mendapatkan uang hampir 20 juta. Sekarang datang Pak Madawi, saya ijon pajak ini, pajak usaha. Kemarin saya dapat uang 20 juta Pak. Sama Pak Madawi saya kasih seluruh ini 15 juta. Pak Madawi menghayal, ikut musangking itu mak banyak buahnya. Rupanya tiba tupai. Tiba lah puting beliung. Habis barang tu Pak. Hati-hati Pak. Ibarat kita ni juga menjual apa nama dalam karung. Itu tak boleh Pak. Jadi jual beli muhaqalah. Kita singkat saja pembahasannya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi ini adalah jenis-jenis jual beli yang dilarang. Kalau yang tadi ribawi itu bentuknya. Yang kemarin sampaikan ada jual beli apa namanya? Najasi. Yang kemarin tuh. Seperti berapa satu nih Pak? 10.000. Mahal. Letak Pak Madawi. Murah. Situ boleh Ibu. Padahal Pak Madawi berkomplot supaya orang yang menawar 10.000 tadi itu ingin membeli dia. Itu banyak tuh Pak, di kedai-kedai elektronik, di supermarket, itu banyak tuh Pak kejadian. Itu memang dia semua orangnya. Berapa nih Pak handphone nih? Harga pasaran cuma 1 juta gitu loh. Dijual berapa? 1.500.000. Mahal Pak. Situ cuma 1 juta Pak. Enggak, 1 juta aja. Datang mau berapa itu nih? Pura-pura nawar. 100 juta 500 Pak. Murahnya. Padahal sudah berkomplot supaya orang lain terpengaruh. Ada contoh tuh Pak, banyak. Yang paling ringan tuh superben. Apa paling ringan superben Pak?
Awak kan copek kapokan. Mana yang ponu kan bangkit. Lah banyak. Bangku depan lah seorang, bangku dua lah bertiga. Masuk awal mana? Bangkit lah bangnya. Tunggu dulu je. Nak pakai bangkit dah. Kau asal ni nyusah doh. Super sebola, sokar sebola lah sudah ya. Itu banyak dah pak. Wallahu alam. Ni Pak Yalo dah kan spare ban, Masya Allah lah. Kini lah orang pakai motor, pakai Honda, pakai mobil lah Pak Yalo kan. Tambah lo Damri kan. Kini ada lo pula pakai apa nama tu, travel setiap jam. Memang tak mahal, 70-60, tapi bahasa kan tak biar mana sampai. Wallahu alam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jual beli yang mengandung riba, itu jelas. Ya, ini adalah jual beli yang dilarang, yang mengandung ribawi. Yang berikutnya, jual beli dilarang itu adalah jual beli dengan paksaan. Apa tuh paksaan? Memaksa orang untuk membeli. Jadi memaksa itu dua pak caranya. Pertama karena kekuasaan. Pertamanya, bukan kekuasaan. Kalau masalah, coba nak beli dia. Belilah kau, beli kau pak. Ada yang kedua, memaksanya dengan keadaan. Padahal dia bukan pak belum makan kopi tiko pak. Kalau laku kau pak, makan anak yatim kau pak. Awak kan ibu hati pak. Denyok boleh sawit pak. Lahan sawit kau besok akan denjodin pesantren. Seharusnya sawit itu hektar, baisi itu 1 juta. Tapi dia iming-iming. Apa iming-imingnya? Iko besok sawit kau untuk pesantren atau bangun masjid. Kata Pak, Iko lah. Memang kurang lah Pak, 50 juta lah sehektar. Rupanya tak dari beli barang ni Pak, sekian hektar. Rupanya tak dibangun masjid dan pesantren atau macam-macam Pak. Itu kan maksa dengan keadaan. Tapi ini banyak. Banyak. Macam yang di lampu merah doang. Betul kalau Pak, maaf, kamu dah lo, ibu Pak. Terus terang, aku dah lo, bukan seperti tidak. Tapi sudah berusaha apa namanya. Kalau memang ada, ya mustahil itu dizakat. Ini kalau awak becik, tiba bekok banyak. Memang itu keadaannya. Pernah kami dapati Pak, Masya Allah, bukan orang miskin dia Pak. Bukan orang miskin dia, punya motor, punya mobil. Buntuti dia. Buntut masuk. Apalagi yang cacat-cacat kan banyak kan. Tuh. Yang kejadian di mana tuh? Kuok lama lah kan. Pura-pura apa namanya? Kakinya pincang, potong kan. Banyak tidak dapat Pak. Qadarullah hari Selasa. Uang mantai kau bau. Lopi kau bau kau. Lagi kau buka, ya berdokit tu, awas, togak langsungnya Pak. Togaknya lagi, pukul lagi. Ada tu. Di podo dipijak di kabau, kamu togak lagi lah kan. Ya, itu banyak. Wallahu alam, kita tidak berburuk sangka kepada mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi jual beli yang dilarang itu yang tadi dengan paksaan. Yang berikutnya jual beli yang mengurangi timbangan. Boleh, sudah paham tu Pak. Kini orang main di bukan barang dikurangi tapi timbangan tu dimainkan Pak. Saya mohon maaf, saya punya timbang di rumah 2. Setiap saya beli barang, saya timbang lagi di rumah. Iya Pak. Nya kadang-kadang wah. Bapak sekilo lagi aku Pak. 140 nya. Mahal Pak. Boleh dan tambah rekod gonya. Wala kau dah hati Pak.
Kan okey kan. Tambah sebetul kan. Kan. Dah hati kan tambah sebetul dah. Kau rumah tu tambah aja. Timbang rumah pas sekilo. Pas sekilo, Pak. Jadi kalau di Malaysia itu Masya Allah, itu pemerintah dengan Jakim Nomo itu ada kir timbangan. Jadi timbang-timbangan yang ada di pasar itu dikir. Enggak motor jadi kir, Bang. Enggak mobil jadi kir itu doang. Timbangan harus dikir. Karena kalau timbangan itu curang, ada hadisnya. Tidaklah karena timbangan dikurangi Allah datangkan azab. Jadi mengurangi timbangan itu menyebabkan murkanya Allah, musibah datang. Kada ibarat okey, Pak. Timbang siko sekilo, kok berkurang. Jadi Bapak Ibu, timbangan tu adalah berlebih, Pak. Takkan rugi. Apalagi barang tu kita yang punya. Contohnya apa? Awak yang punya padiru. Awak mau jual padiru. Tidak apa ya bono. Kecuali barang itu awak kita ambil pula barang tu kita punya pula lain, barangkali nak mau. Ya okey lah. Tapi kalau kita yang punya barang, duku batanya awak punya. Duit kita yang punya. Tapi kalau duit sudah dua tangan, lah ceritanya. Ngambil oleh pedagang tu jual, okey. Tapi kalau duit tu batangnya saya yang punya, saya yang jual ke pasar, ya apa salahnya berinfak sedekah? Makanya kemarin kita sampaikan Rasulullah SAW menganjurkan setiap hari dalam berdagang itu harus ada yang disedekahkan. Itu sudah kami sampaikan kemarin itu. Jadi yang pertama jual beli yang dalam itu yang paksaan. Yang kedua mengurangi ketimbangan. Tadi yang ketiga, yang pertama adalah riba. Mengandung riba. Kemudian jual beli ketika salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi kalau ada orang, jadi kenapa dia bilang itu jual beli? Karena dulu aktivitas orang itu jual beli. Sebenarnya jadi pegawai, jadi hakim, jadi polisi juga jual beli. Apa yang dijual? Jasa. Jadi kalau ada orang bekerja ketika prosesi salat Jumat sehingga dia tidak berjumat, hukumnya haram. Haram. Tapi pertanyaan, bagaimana yang transaksi itu ibu-ibu? Ini yang salah. Tapi sebenarnya dihindari. Jadi kalau ada orang tukang beca mobil bawa penumpang sehingga dia tak Jumat, hukumnya haram. Kalau 3 kali dia sampai Jumat tidak berjumat sengaja, bisa jatuh kah? Berturut-turut kecuali uzur. Masya Allah, Pak, banyak dari kita ni orang yang kemarin awal dulu ada Satpol PP mantap, tapi hilang sini balik. Ini sepele, Pak. Bapak-bapak, ibu, bapak-bapak, ayo kita berjumat. Sepele padahal, Pak. Tapi itu membawa orang banyak, Pak. Apalagi di pasar kita, pasar Bangkinang tu, Pak. Hari Jumat. Kenapa kami tahu, Pak? Sengaja kami ubah tu tak panjang-panjang loh, pendek-pendek. Untuk apa? Menengok. Memang tak Jumat. Itu mengalur. Gali tak laku, hutang banyak. Tak ada untung, tiba rumah bangi-bangi. Ya, kena jual transaksi jualnya di waktu Jumat. Macam mana itu? Jadi saya ulang kembali, kami kalau khutbah di pasar Impres Bangkinang itu amal itu selalu itu topiknya. Bosobin dengan mi bojolin cik kata-kata doa. Jual beli di waktu Jumat hukumnya haram. Gitu. Yang berikutnya, ini jelas nih, jual beli barang haram. Itu boleh, Pak. Jual barang haram, jual khamar, jual bangkai. Jadi bangkai itu
sesuatu lah liwairillah, tidak disembeli dengan nama Allah. Yang kedua, menyembeli bukan tujuan untuk Allah. Buka lahan menyimak, itu kan walaupun dibaca bismillah ya haram, apalagi dengan barang haram. Ada yang viral kemarin Pak, ada viral, tapi ini kena ada baru mu'alaf, baru seminggu dia Islamnya, orang Papua. Pas kurban Pak, nengok orang bawa sapi, di bawahnya babi Pak besar. Saya mau kurban katanya. Enggak boleh, kenapa? Babi itu haram. Oh ya, saya minta maaf, saya enggak tahu katanya. Viral pula kan, dia berkurban. Orang babi Pak. Besar babinya. Tapi dia enggak tahu, dia mu'alaf. Ya. Jadi jual beli barang yang haram. Jadi kalau barang haram itu diperjualbelikan, hasilnya haram. Itu sampai tadi itu Pak. Kalau yang jual belinya sesama perempuan, barangkali ada kebolehannya, tapi sebaiknya dihindari karena orang sedang Jumat. Wanita kan bukan haram pergi Jumat, bukan wajib, tapi mubah, boleh. Jadi sebaiknya dihindari, tapi kan tidak masalah, sah karena dia perempuan sama. Wallahu a'lam, walaupun ini jadi khilaf ulama, itu sama perempuan dibolehkan, tapi sebaiknya dihindari. Jadi jual beli barang yang diharamkan, termasuklah yang khilaf ulama hari ini. Mohon maaf, jual beli alat musik, jual beli rokok, Allahu a'lam, ada yang mengharamkan, ada ulama yang memakruhkan. Jadi kalau itu barang halal haram atau tua, saya bilang aja lah Pak ya, karena ini udah jadi penyakit Pak. Di Bangkinang ini cuma satu rojol tua Pak, depan kantor lurah Bangkinang kota, lurah Abang Uniang. Udah sering ditangkap, tapi kena dia tipiring, tindak pidana ringan, seminggu. Itu aturannya, nggak mungkin pula. Ada penjeranya. Kita bawa polisi, kita tangkaplah yang bawa jerigen tuh. Ya tipiring juga, tidak di tempat, ya seminggu, 2 minggu, atau denda. Ya itu aturannya, nggak usah kita. Siapa yang makan minum tua itu Pak? Masya Allah, anak-anak kita Pak. Saya tiap hari itu Pak. Di mana minumnya? Tuh di taman kota. Saya pernah nengok orang bikin tua, masuk dalam kendi itu Pak, dibikin ragi apanya, semua masuk, bangkai tikus masuk, cicak masuk, jadi tambah apa kamu tuh menyengat baunya, masuk Pak, semakin menyengat semakin mahal harganya Pak, oleh yang jualnya semua bangkai masuk tuh Pak, kan tuh seminggu fermentasi namanya. Alah, siapa yang minum Pak? Mohon maaf, yang menjual bukan Islam, yang meminum orang Islam. Saya tidak mau lagi itu tutup, semua orang tahu di depan gereja. Bukan orang Islam dia. Mohon maaf, kita rusak generasi kita Pak. Rusak. Malam tadi itu pura nelpon tuh, kok ide ya sore Rabu ada berempat 2 motor, kayaknya baru pulang kerja dia, kayaknya baru pulang bangun rumah tuh, tukang lah itu. Sempat jual itu Pak, Pak. Jadi Pak ya kita menghukumnya, karena menghukumnya cuma tipiring. Tipiring kan tindak pidana ringan, itu persoalan. Tapi kalau misal kita bisa dulu udah bawa Satpol PP Pak, udah bawa Satpol PP. Hilang seminggu 2 hari ini tiba lah balik. Tahu dia orang menggerebek, tahu, dah buka pintunya, boleh gorden. Polisi apa aja kan? Apa? Nggak ada sini katanya. Wah belilah ya, tahu dia tuh ada.
Gimana minumnya? Tuh, sekitar stadion Taman Kota, bawah jembatan, topi kampauton. Anak-anak muda rata-rata Pak, ABG, SMP, SMA, rata-rata. Nah, jadi jual beli barang haram hukumnya adalah haram. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian ada namanya yang dilarang tuh bentuk kena ihtikar. Apa tuh ihtikar? Monopoli. Monopoli. Pamannya saya tahu nih, jalan Sumber akan putus atau apa. Saya borong semua beras yang ada di pasar impres, simpan di rumah berton-ton. Nah, biasanya anak daro 150 lah per 10 kilo. Putus barang Pak, nggak ada pasar. Nggak ada, saya lagi jual kan. Berapa Bang Punci 10 kilo? 2 duit. Saya enggak ada tawaran saya, enggak. Ini hukumnya haram, mengambil kesempatan dalam kesusahan orang lain. Ini namanya jual beli ihtikar, monopoli. Jadi sebenarnya tidak boleh monopoli. Yang boleh monopoli cuma satu aja, pemerintah. Tapi untuk kemaslahatan. Contohnya apa? Pertamina. Nah, kok satu cuma tuh. Jadi sebenarnya logikanya tidak mungkin Pertamina rugi, tak mungkin lah Pak. PLN tak mungkin rugi Pak. Tak mungkin rugi PLN Pertamina. Orang Pertamina jaga untung. Wallahu alam. Ini Bapak Ibu, kajian kita malam hari ini berkaitan dengan jenis-jenis dan bentuk jual beli terlarang. Kenapa terlarang? Karena ada dalil yang melarangnya. Kalau tak ada dalil melarangnya, ya maka timbul pertanyaan. Terakhir jawabnya bilo-bilo lah. Apa hukumnya makan ikan? Yang makan ikan itu bangkai ayam. Kan bikolam tuh rata-rata itu Pak. Kita besok insyaallah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.